Yang sangat saya hormati dan saya kagumi, Kiai Haji Syekhur Rahim Syekhullah, Bapak Lurah dan perangkatnya, serta saudara saya. Tadi mengatakan bahwa saya teman kecil, betul, karena beliau itu satu angkatan dengan saya, SMP 1 Situbondo. Panitia juga yang luar biasa mengadakan acara yang meriah di tingkat RT seperti ini. Bapak Ketua RT, Bapak Ketua RT 3 dan RT 4 di RW 14 Kelurahan Mimbaan, Kabupaten Situbondo. Jujur, ketika saya mendapatkan informasi dari anak buah saya bahwa saya harus tampil atau saya harus memberikan sepatah dua patah kata, waktu itu saya menganggap bahwa ini hanya guyonan Pak Kiai, karena keahlian saya seperti yang Mas Janir ketahui bahwa saya punya keahlian di orasi. Dan ini tadi ketika pembawa acara menyebut nama saya, waduh, udah hati saya deg 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 deg. Kenapa? Karena yang pertama adalah Kiai Haji Syekhur Rahim ini adalah guru dan ustadz saya di Ponpes Misbahul Ulum, meskipun beliau katanya lupa dengan saya gitu, karena cukup lama saya di sana, sekitar 6 tahun. Saya hanya ingin sekedar cerita saja bahwa tadi ketika saya pertama datang itu saya melihat adik-adik saya, adik-adik kita, anak-anak kita itu luar biasa penampilannya. Dan saya menyarankan saja, mumpung anak-anak kita masih kecil, alangkah baiknya kalau misalnya di sekitaran sini ada madrasah untuk dimadrasahkan atau ada langgar untuk ngaji. Kenapa? Karena itu adalah rem kita. Saya lahir di Situbondo hingga SMA, dan saya mendapatkan pendidikan di luar kota serta kehidupan di luar kota yang luar biasa. Itu banyak sekali namanya musibah mungkin ya kalau saya katakan, tapi alhamdulillah dari apa yang kita dapatkan di langgar, terus terutama di Ponpes Misbahul Ulum, akhirnya ada sedikit rem atau ada rem pada kehidupan saya. Saya biasanya kalau di orasi meskipun ribuan orang saya bisa lancar, tapi mungkin karena tadi seperti yang Mas Jo katakan, Bang Jo katakan bahwa ini ada Nur Muhammad yang di sini. Dan kebetulan ini para ibu-ibu memancarkan nurnya sendiri gitu loh, semuanya memancarkan nurnya luar biasa. Jadi agak deg juga saya itu melihat para ibu-ibu yang cantik luar biasa malam ini dengan hijabnya luar biasa. Jadi mungkin itu juga salah satu kenapa saya harus hati-hati sekali untuk kita bicara. Tapi kalau sudah di depan orasi, di depan para peserta demo, insya Allah tanpa teks pun saya ini mampu. Bapak Ibu yang saya sangat sayangi, kenapa tadi saya katakan bahwa anak-anak kita harus mendapatkan ilmu agama? Karena sekarang teknologi luar biasa meracuni otak kita, terutama YouTube, TikTok. Di luar sana banyak sekali yang sering mengatakan bahwa acara Maulid Nabi ini tidak ada, acara Maulid Nabi ini adalah sia-sia. Lah kalau itu tidak difilter oleh pengalaman kita pada waktu kita kecil, maka dengan mudah kita akan percaya bahwa memperingati hari kelahiran Rasulullah itu tidak benar akhirnya. Oleh karenanya sekali lagi saya katakan, mumpung adik-adik kita, anak-anak kita masih kecil, isi dia dengan ilmu agama. Karena secara logika saja bahwa ketika orang tua itu memiliki anak itu setiap tahun ada keinginan untuk merayakannya. Ini anak loh titipan. Sedangkan Rasulullah SAW itu adalah Nabi dan Rasul yang betul-betul dikirim oleh Allah untuk membuka kezahilian kita,
kebodohan kita. Alangkah naif ketika di luar sana mengatakan bahwa memperingati kelahiran Rasulullah itu adalah tidak benar. Kita gunakan logika saja, anak kita saja setiap tahun kita rayakan. Jadi tolong untuk adik-adik saya, anak-anak saya yang sudah memasuki masa dewasa, ini tolong pertebal keyakinan kalian dan harus ada sanad atau harus ada guru yang benar. Jangan berguru ke YouTube. Kenapa? Karena banyak ustadz dan ustazah itu yang kita tidak tahu dari mana sanad mereka. Jadi ini yang perlu mungkin salah satu ya yang hal yang kita berikan. Beberapa kali saya mengikuti acara Maulid Nabi, menurut para guru-guru kita bahwa ketika sudah ada di majelis ini, insya Allah itu akan ada rahmat, ada rahmat yang akan menyirami kita. Tapi yang paling penting menurut saya adalah bagaimana kita mempelajari who is Rasulullah, siapa Rasulullah itu. Artinya apa? Rasulullah ini adalah suri toladan yang sangat-sangat sempurna untuk kita bisa melihat. Mohon izin Pak Kiai, Pak Ustadz, kalau saya biasa bilang Ustadz dulu Ustadz Asep ya, sekarang sudah berubah menjadi Kiai Haji Syekhul Rahim karena sama-sama Syekhul. Rasulullah itu memiliki sifat siddiq, amanah, tablik, fatona, luar biasa. Ya. Itu yang harus benar-benar kita pahami. Apalagi di sini di pasar ya. Rasulullah itu terkenal dari masa kecilnya. Rasulullah itu adalah orang yang jujur dalam berdagang. Orang yang jujur dalam berdagang, sehingga Siti Khadijah itu kepincut dengan kejujuran Rasulullah sebagai big bossnya Rasulullah pada waktu itu. Maka saya sarankan kepada ibu-ibu di sini ikuti langkah Rasulullah yang jujur. Biasanya mau noreng pasar neka kadang-kadang bodoh tak jujur. Bodoh neng TikTok goro, bodoh orang ngajual napa jeruk, beli etanya manis, beles kilo. Mereka drama-drama nih, drama tahun ini napa TikTok zaman Jawa melesa kilo. Akhirnya setelah sampai coba ternyata jelok. Wah, dateng polen ke pasar. Dateng polen ke pasar karena orang pasar itu orang-orang cerdas. Berkumpulnya orang-orang cerdas itu orang-orang pasar. Akhirnya sampai ke pasar protes konsumen. Biar nikah mah jeruk ke celok, kemudian mulai sana apa pak? Kula mulai sakilo, yang sakilo, kula durantang wak neng apa oleh celok. Nah, jadi kejujuran itu memang sangat-sangat dibutuhkan. Nomor satu, nomor dua. Tadi ini ada legislatif ya, dan tadi Bapak Lurah kita luar biasa memberikan namanya semangat kepada kita. Nomor dua, bahwa Rasulullah juga mengingatkan kepada kita bagaimana kita menjadi seorang pemimpin. Jok perak rakyat, tapi seorang orang tarik ke pemimpin. Pemimpin juga harus tahu apa kebutuhan rakyat. Jok perak pemimpin datang ke rakyat ketika membutuhkan namanya tangan untuk memilih, tapi ketika terpilih lupa dengan rakyatnya. Rasulullah tidak mengajarkan itu. Mantap. Bahkan Rasulullah itu ketika mau meninggal dunia, yang beliau ucapkan ummati. Bukan jabatannya, tapi umat yang beliau pikirkan. Artinya apa? Setiap pemimpin yang ada itu seharusnya sudah menyodakkan dirinya untuk melayani umat, benih umat, sealayani pemimpin. Penipera Pak Lurah sedoro dateng ka konjengan oleh berkat, tapi tujuannya juga agar Pak Lurah juga memperhatikan namanya rakyat. Buton apa, jek bera ada rakyat saya datang bisa
bisa jadi lurahnya yang datang. Karena di sini kayaknya ada beberapa persoalan ini, tanah di sebelah ini bertahun-tahun ini Pak Dewan, tolong ini diperhatikan ini. Ya, tolong diperhatikan ini. Kenapa? Karena dari tangan mereka lah bupati bisa terpilih, dewan bisa terpilih, dan Pak Lurah ditugaskan untuk melayani rakyat sebagai kepanjang tanganan dari bupati. Jangan beri alasannya benar. Ketika jadi bupati, eonceng repot sibuk. Tapi mau ketika pemilihan, kita eonceng udah dekat. Jadi adik-adik saya yang ada di sini, pemuda dan pemudi di sini, kalian adalah calon pemimpin kabupaten kita. Bahkan mungkin nasional, tanamkan di hati kalian, ketika kalian pemimpin, sesungguhnya kalian sudah diberi amanah yang luar biasa untuk memimpin dengan baik kepada para pemiliknya. Nah, ini kalau masuk ke kantor, kulo nyaman nggak cetok, mobilnya bekalos nih. Misalnya aku deh soro catur ya kantor, jadi kak kedua bapak ibu, jadi mak gurun abdina, gurun kaula, neka benih congoco nih kan, benih congoco. Jadi beliau adalah Ustaz Saiful Rahim, mengabdina sabeneka Ustaz Asep mau sama dengan Kiai Haji Saiful Rahim. Alhamdulillah luar biasa. Saya sekarang bersama dengan Pak Haji, dan mohon maaf saya tidak berdiri seperti Mas Janur tadi. Karena apa? Karena beliau adalah guru saya. Saya tidak pantas berada di depannya. Kalau Mas Janur mungkin bukan muridnya, kalau saya muridnya. Dari saya Bagi Pun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.